Jumpa lagi di Persona Podcast. Selamat Iya. malam. Ada yang Apa? WhatsApp gua Siapa? katanya. Tumben Sep. Assalamualaikum. Biasanya selamat malam. Oh iya. Ini berdua lagi nih kita Iya. nih. Lagi-lagi berdua. Lagi-lagi berdua. Hujan Iya, kayaknya. hujan makanya Kejebak tadi banjir ya. kejebak ini tensinya lagi pada tinggi Oh, iya. soalnya. Belum sembuh-sembuh ya? Iya. Kayaknya perlu dikirimin itu. Coba lah open BO Kirimin lah. doa, kirimin doa. Kirim doa. Gua kira open BO. Iya. Boleh lah itu. Cuma kita di sini sekarang ada jangan bintang tamu lah ya. Teman aja teman. Ya, teman kita. biar Salah nggak satu nuntut sahabat. bayaran. Sahabat. Apa ya, gue mau nyanyi apa sih? Gue lupa. Mbak Angel, halo Mbak Angel. Halo. Gue seneng deh kalau teman kita begini ya. Iya. Padahal ini episode horor loh. Iya loh. Kenapa dia ketawa-ketawa seneng banget ya? Seneng banget loh. Iya dari suara gue kan. Itu bangku lo geser-geser bunyi ntar masuk mic. Agak kampung ya teman kita satu Iya, ini ya, nggak nggak apa-apa lah ya. Seneng banget, apa kabar semuanya? Baik. Suara gue udah lembut belum? Enggak. Lembut banget selembut salju ya. Berisik kan bangkunya kan tuh. Gak apa-apa sih. Iya berisik, masuk Oh gitu, masuk kemana? ke hutan. Oh iya ya. Bodoh amat. Maafkan, Suaranya masuk. maafkan. Ya ini Iya. kesibukannya apa Mbak Angel? Sibukannya apa ya? Sekarang ya Nyari kesibukan. gak ada. Sekarang mah lebih seperti dulu lagi dari awal. Gimana maksudnya tuh? Iya kan kalau dulu 2 tahun yang lalu sibuk Iya. ngurusin Badan. Maksud lo? Apa? Ngurusin apa? ngurusin Warga. warga. Ya kan? Oh. Sekarang balik lagi ngurusin Udah normal. Badan. Normal Ah. kembali. Badan. Gak kurus-kurus. Ya, udah dong. Yang di sini kena juga nih. Nggak, Mbak Angel ini nakes ternyata dia. Apa tuh nakes? Nana kesel. Iya. Nakes itu tenaga ke sekolah. Apa Perlu sih? effort banget ya mau ke sekolah Iya. ya. Perlu tenaga. Seneng banget namanya ke sekolah gitu. Iya. Apa sih nakes itu apa sih? Tenaga kesehatan. Kesehatan Nah, di tenaga salah kesehatan. satu rumah sakit di alam semesta ini. Ya, Silakan. Ya. Bisa di planet Jupiter, bisa di Saturnus, ya Saya kan? ada di mana-mana. Di mana-mana dia. gitu ya. Tergantung panggilan. Iya. Asik. Parah, Pak. Tergantung panggilan. Lu tadi bilang selama 2 tahun ini Mm-mm. apa ribet rame ngurusin warga. Emang ada apa? Itu ya si Bentar, Koronces inget itu. dulu. Ya Allah. Nggak ada yang lihat, Bu. Nggak ada yang lihat ya, please deh. Ini dia sengaja begini biar rame di grup. Iya, bener. Gak apa-apa dong. Karena dia nggak mau kalah sama Banu katanya. Oh, udah denger yang ada badunya. Udah. Ini kalau kumpul lagi sama Banu seru Iya, ya. makanya. Dia udah ngadain besok ya, besok ngadain lagi ya. Bisa diatur. Nah, Bisa jadi diatur. apa? Lu sibuk apa? Sibuk Kenapa? ngurusin itu warga-warga yang Iya. nakal-nakal. nakal. Yang Hmm. pada nggak PPKM. Betul gitu. Nah. Tapi kan nggak bisa dilarang ya. Iya, Kan manusia itu kan nyari. butuh bergerak. Ya. Mm-mm. Ada pepatah, peraturan itu untuk dilanggar. Nah, betul. Iya. Itu waktu Cuma- zaman gue SD tuh kayaknya kayak gitu. Gua sampai sekarang kayaknya. Iya, masih ngelanggar. Iya. Heeh. Cuma dulu apa lu kan Apa di tuh? di rumah sakit berarti ya. Berarti lu berhadapan langsung dengan mereka gitu. Pasien-pasien. Dengan Pasien. dengan Tapi kondisinya gue udah ngadepinnya tuh posisi-posisi pasien Kritis. yang udah siap ketemu. itu menjelang akan. Heeh. Oh, Jadi kondisi yang udah masuk rawat inap lah. iya, gua. yang udah mau habis. Heeh, yang Jangan udah- gitu sih, kan Lah, kemarin iya. gue juga COVID dirawat. Iya enggak, tapi Oh, kondisinya tapi kan emang itu. posisi gue di situ. Oh, kan ada kan kalau zaman dulu itu
ada yang namanya posisi yang di garda depan. Iya. Yang garda depan tuh pasukannya beda. Iya, lo bek kanan. Nah, kalau gua pertahanan. striker dong. Kalau gua pertahanan, Iya. main bola. Didi seneng banget. Gue seneng loh, seneng banget loh. Ngeliat dia ketawa Ini aja gua horor, Bu. Oh iya Ini ya. horor, Aku harus lupa. serem. Aku ngelap keringet. Harus si anjing. Harus serem, ini horor loh. Iya iya. Nanti nggak ada yang takut. Iya, Nanti oke. kuntilanaknya pada ketawa-ketawa. seneng. Iya. Ya jangan dong. Iya, itu berisik bangkunya kan bisa diam kenapa? Heran gua. Ya, gue di bagian belakang. Jadi kondisi orang-orang yang sudah terkonfirmasi. Iya. Terkonfirmasi Oh. positif. Nah, gue sebagai tindakan pelaksana untuk pengambilan sampel PCR. Oke. Seribet itu ya dulu ya PCR ya. Oh iya, ribet banget. Itu di tempat gue itu, tapi paling tercepat di tempat gue Oh gitu. pengerjaannya. Hmm. Oh. Kalau Semua gua, semua di situ sih ya. iya kan memang. Dibawa ke situ ya. Iya, tadinya awalnya iya, tapi kan lama-lama kan berkembang di Akhirnya setiap itu ilmunya punya. diajarin, dipanggil setiap instalasi. Kita membuka open, Instansi. iya, Mm. membuka Instansi. open. Enggak, instalasi bener. Oh, instalasi. Oh, tapi terus tadi membuka open. Iya, membuka, maksudnya kayak sebenarnya pelayanan nih kita ya dulu yang bisa cuman Oh. Rumah sakit gue. Iya, iya, iya. Lebih terkonsentrasi di satu rumah sakit gitu. Jadi kalau sekarang semua udah rumah bisa, sakit bisa semua. Iya. Karena udah diajarin, Udah diajarin. ada itunya juga, ada alatnya juga. ada bukan alatnya ya, pelaksana yang Oh, yang penting mengajarin. SDM-nya ya SDM-nya ada. dulu. Oh. Hmm. Kalau Jadi- alat mah tinggal beli ya. Iya, itu mah sekarang mah kan gampang. Iya, Ya terus kan, dimana-mana. Yang penting otaknya aja ada nggak Ada gitu cerita apa? Kalau di zaman gue yang 2 tahun lalu itu ya. gue Jangan serem-serem, kita takut. enggak. Aku takut. Gue nggak serem-serem sih, kalau gue mah kebanyakan nggak ada yang menampakin ya. Kebanyakan melihat guanya. Ya. Sama aja dong. Iya. Enggak, karena si penampakannya gitu. Iya, ada Nisa gitu. Oh malah gitu ya? Iya. Dia takut Gak disuap. mau. Dia positif, dia bingung kan dia mau lari kemana tuh. Iya bener juga. Iya. Bener-bener. Tapi emang bener loh ya, serius ya. Gue dulu tuh ya kalau ngambil swab tuh, lu tau kan ya kalau pakaiannya orang petugas Ya, swab ya, tuh ya, Iya. udah kayak Udah kayak astronot. hazard itu kan Oh ya. ya, pakai hazmat. Hazmat. Hazmat namanya. Hazmat. Iya. Hazmat. Pakai hazmat tertutup. Itu tuh lu bayangin, gue kalau dari rumah dulu tuh berangkat jam 3 subuh. Buset. Oh. Jam 3 Karena subuh? iya, karena pasien gue itu sekitar paling banyak nih, hampir 100 orang, dan yang di swab itu sekitar 50 sampai 60 orang. Itu gue doang. Oh, Sendiri. lu Ya? satu Sendiri. Itu yang rawat inap doang loh. Oh, gitu. Itu rawat inap doang. Yang jadi yang di depan itu udah ada petugasnya kan, beda lagi dia. Dia cuma sebatas sampai mengerjakan swab antigennya saja. Kalau gue sebagai Penegaknya gitu ya. pengambil, seandainya dia ini, karena kan kalau swab antigen itu 50-50, belum tentu orang yang terkonfirmasi positif itu dari antigen. Karena Jadi kondisi dipastikan dengan PCR, PCR. itu. Karena kan kalau antigen, orang yang kena flu aja bisa aja dia positif. Oh. Iya, yang hamil aja bisa positif. Iya itu garis Karena dua. kan Iya. COVID itu virus ya. Iya. Ah iya. Virus. Virus. Jadi kalau virus itu begitulah. Oke, Glodak, bunyi lagi, glodok, bunyi. glodak, glodok aja. Biarin aja sih biar dia seneng. Terus apa cerita Apa cerita? Ya, jadi- ceritanya gimana? Gue dulu itu ya, jadi kalau yang paling serem tuh kan kalau gue berangkat dari rumah jam 3, persiapan nyampe rumah sakit, pokoknya jam 4 itu gue udah masuk Harus ruangan di sana ke gitu. Bangsal. Harus ke Bangsal. Heeh. Karena jam 7 pagi itu semua running PCR itu bahannya harus dirunningkan jam 7. Jadi memang konsekuensi dokter gue bilang ke gue, lu bisa nggak jam 7 itu siap sampel semua, hasil gue bisa keluarkan jam 3 sampai jam 4 sore. Segitu lama ya? Iya, Lama karena banget kan ya. memang sistemnya nggak semacam kayak cuman kita ngerjain sampel darah atau kencing dan yang lain-lain, masukin alat selesai. Heeh. Enggak, karena ini kan nyawa hidup orang ya. Heeh. Ya lu bayangin orang yang harusnya negatif nanti jadi positif, dia di karantina. Banyak yang miss Iya, gitu ya. banyak gitu. Dan yang paling jelek itu pasien-pasien gue tuh yang di ICU. Di ada salah satu ruangan itu yang pasiennya itu udah sebenarnya tinggal dibantu sama
oksigen doang, dia sebenarnya Udah nggak ada lah nggak ada istilah gitu loh. Cuman mungkin karena keluarganya pengen nggak yakin masih ada gitu. Iya, dicoba Tapi virusnya kan udah Udah menyebar. gitu. Ada yang kayak gitu. Dan yang paling gue pernah ngeliat orang itu di salah satu kamar itu, dia bukan, gue ketawa. Nah jadi gue waktu pas bukan masuk salah satu ICU, bukan, jadi bangsal biasa. Jadi gue datang ke ruangan itu seperti biasa, gue memperkenalkan diri, ya nggak ada suara lah gue. Jadi pasiennya gue juga menghafal suara kaki gue. Oh nih mbak ini nih yang bakal nge-swab gitu? gue, iya. Dan sampai pintunya itu kan selalu kita kunci dari luar. Karena takut kabur. Kalau dia pasien dulu tuh nggak ada yang mau dikarantina. Iya sih, ada kasus mereka yang nggak mau mengakui kalau iya, yang kena ada COVID. yang kasus yang di mana itu, yang di daerah-daerah mana itu yang akhirnya dia loncat dari jendela itu. Banyak. Kabur banyak. Karena kan karena virus tidak terlihat kan, penyakit virus tidak terlihat. Jadi kalau udah masuk ke masyarakat mah Ya udah, bebas udah, aja. bebas gitu. Jadi gue ngeliat itu pas gue buka pintu, itu pasiennya sampai lu tau kan kayak menggapai harapan iya, gitu ya, iya. manggil gue gitu, terus gue nyamperin, terus dia udah kayak mau mati gitu tuh, terus gue nggak bisa apa-apa gitu tuh, nggak lo, gue nggak bisa bantuin dia apa-apa gitu, bantuin RJP nggak sembarang RJP gitu ya, karena kondisinya kita nggak tahu apakah dia itu sakit karena virusnya atau dia ada penyakit lain bawaan gitu. Gitu. Salah RJP, salah gue. Iya benar. Iya. Kan? Yang bisa gue lakuin cuma manggil perawat. Dan satu ruangan itu pasiennya itu ya tidak ada yang peduli. Maksudnya? Satu sama lain. Oh. Karena memang iya. dia diedukasikan untuk untuk kayak istilah kata masing-masing. Urusin diri lo sendiri aja deh gitu ya. Gitu, diedukasikan seperti itu gitu loh. Nah, jadi dan pas udah selesai gue kejadian itu, istilahnya kan udah nggak ada ya nyawanya ya. Jadi gue lapor lewat perawat juga, lewat HT. Ini ada pasien ini. Oke. Nah, perawat kan masuk ke dalam itu pakai hazmat itu paling lama itu pakai baju hazmat tuh 1 jam. Wih, untuk persiapannya pakai bajunya. Nah, jadi gue sambil menunggu perawatnya datang, nah itu kan si mayat gue tutup dong, bener gak sih? Ya kan? Nah, gue tutup pakai selimutnya dia. Gue ngambil yang lain nih, pasiennya biasa aja kan. Ya. Nah, lu tahu itu nggak sih tuh yang kalau buat infus tuh apa itu namanya? Tiang buat infus itu. Itu tuh pas gue balik kanan, tiang infus tuh jalan loh. Hah? Jalan sendiri gitu. Terus gue sampai maksudnya gue astagfirullah, gue kaget ya kan, suara gue nggak ada dong, tutup semua kan. Gue sampai bengong, gue kaget doang gitu, gue diem aja. Shock lah pasti. Itu terus jadi gue tidak penampakan, tapi gue banyak melihat yang gitu, kayak seandainya gue melihat lu tahu kan kalau di rumah sakit tuh ada yang namanya tempat makan apa tempat obat, tempat makanan yang didorong itu yang dari putih besi itu loh. Ya. Itu gerak loh, jalan loh. Jalan. Iya, jalan. Kan gue kalau berangkat gue bilang gue dari rumah tuh jam 3 udah pasti. Dan itu satu rumah sakit tahu gue pasti kalau udah jam 3 subuh pintu gerbang dibuka buat gue gitu loh. Satpamnya tahu. Iya, makanya terus jam 3 subuh pasti petugasnya gue oke, bukain pintu kamar buat Mbak Nisa gitu. Dia tahu gitu loh. Nah, jadi pas pernah gue ngalamin tunggu lagi jalan. Tunggu. Lo tuh Angel apa Nisa sebenarnya? Oh, nama asli gue Angel Nisa. Angel Nisa. Gue suka salah nyebut. Enggak, tapi lu tuh sampai nanganin sampai ke jenazahnya di kamar jenazah gitu nggak sih? Gue pernah. Kan kalau sampai ke kamar jenazah itu prosesnya kalau seandainya pasien-pasien yang kejadiannya contohnya dia dari bandara, paling terdekat rumah sakit gua kan. Nah, dari bandara itu pasiennya dia seandainya pasien orang luar gitu. WNA gitu. Dia mau dibalikin ke negaranya kan harus dilakukan tes. Nah, itu ada juga, pasti manggil gua. Ada juga WNA yang banyak, malah dulu pokoknya pas 2 tahun yang awal-awal gitu, kalau kejadian kalau nggak salah ya tahun 2019 awal bulan Maret. Jadi 2020 Maret kalau nggak salah. Betul. Kejadiannya itu. Dan itu gue selalu ngedapetin pasien kondisinya udah ngedrop, mati semua. Mati. Iya, karena
Jadi dari bandara itu kondisinya dia yang udah pucet, udah sengap-ngap-ngap. Gue tuh kadang bingung Denis. Orang bilang nggak ada, tapi ya Mm-mm. kena gitu, dan tapi ya ngap-ngap gitu. Iya. Gue Iya, bingung memang ada orang yang itulah ini. virus sih. Kalau susah sih kalau kita ngejelasin ya. Kalau Mm-mm, virus mm. memang begitu ya. Yang diserang itu dia mikroorganisme yang tidak terlihat kan, gitu loh. Kita Iya. nggak bisa, oh ada virus nih di sini kelihatan, nggak Menghindar bisa. gitu ya kan, Nggak bisa susah ya. gitu loh. Serem juga ya. Di alat aja, satu alat besar yang dikerjakan PCR aja, dia tidak ada yang namanya, kalau lu lihat gambarnya gitu, virus tuh gambar kayak kalau iklan-iklan Ya gitu, itu mikroorganisme bakteri. itu bukan, itu bukan virus. Virus itu tidak bisa terlihat. Oh. 0,0000 Sekian. sekian Iya. dia itu. Dia kayak udara, dia itu nggak bisa terlihat. Oh. Tapi lu di kamar jenazah tuh sendiri. Ya pastilah. Sekarang kan kalau dulu itu susah. Jadi gini, dulu itu nakes Ah, juga ada lah, kayak gue juga ada rasa takut lah. Iya, Iya. Sekalipun manusiawi gua lah. tertutup, lu bayangin kita nggak dapet info apa-apa, kita nggak dapet Nggak ada eh, edukasi apa-apa, apa-apa. istilah gitu, nggak ada sosialisasi. itu kondisi kita belum tahu itu dia kena COVID atau tidak gitu, tapi antigen dia udah positif gitu kan. Yang dokter gue bisa lakukan ke gue, tolong ambil bahan aja. Iya. Dan gue cuman berdoa aja, dan ya udah, Bismillah. Kan kalau zaman dulu kan nggak ada yang bantu, beneran nggak ada. Itu bener-bener hidup sendiri. Kita tuh emang bener-bener gue ngalamin hidup sendiri gitu loh. Maksudnya ya Iya, Allah, gue mau minta tolong ke siapa gitu loh. iya, istilahnya zaman dulu yang baru-baru awal virus itu kan kita emang baru kenal banget ya. Iya. Memang yang ya kalau sekarang edukasinya udah bagus, Iya. sosialisasinya Iya. udah bagus. Sekarang gitu mah kan. udah tenang lah. Mm-mm. Maksudnya mau kena COVID juga jalan aja gitu betul. ya. Ya nggak begitu juga sih. Maksudnya gini loh, selama lu udah divaksin gitu, Bismillah udah Bismillah, aman ya. gitu. Amin, amin, amin. Kayak Terus gitu. apa? Cerita seremnya apa lu? Ya Katanya itu lu salah ada satunya tadi kan. Terus gua gue pernah penasaran yang aja pernah di kamar soalnya. mayat itu ya. Ah. Kalau yang di kamar mayat itu gue pernah. Jadi gue sih bukan pas yang mayat bangun itu nggak ada. Oh, Gua- nggak kayak yang di Yang zombie-zombie Ya, gitu. nggak ada, nggak ada, mana nggak ada, ada. begitu gitu. Tapi gue pernah ngalamin istilah kata tuh mayat itu ketutup kan, Ah, semua kan. Mm-mm. Jadi gue kalau di rumah sakit gue itu satu ruangan, mayatnya tuh pada saat itu mayatnya kayak ditaruh di gelar gitu loh, kayak semacam kayak barak gitu ya. meja, bukan meja tapi ya dia Ah. kayak tempat cucian piring, tapi dibentuk memang untuk buat orang pasien-pasien yang Iya. kalau mau praktek dokter tuh. Iya, 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 iya. iya. Nah, jadi kalau dibuka darahnya dijajarin di situ. dijajarin di situ gitu loh. Itu Di di situ ada 2 pasien. Jadi ada 2 pasien. Ah. Itu pasien pertama gue itu yang satu orang hitam, yang satu orang Cina. Orang Ya. hitam sama orang putih. Ya orang hitam sama putih. Hmm. Nah, terus kata dokter gue kan bilang itu yang jadi pasien gue dikasih yang orang bule. Nah, Iya. Tapi kan gue nggak tahu orang bulenya yang mana ya, maksudnya. bule kan banyak ya. Bukan, maksud gue gini loh. Ada 2 pasien itu di situ dan tertutup semua. Iya. Jadi dua-duanya gue buka. Oh, buat nyari tahu yang mana Yang mana Yang yang mana bule. bule gitu kan. Ah. PR banget sih. Jadi gue nanya sama petugasnya juga, Nggak Mbak tahu. cek sendiri Sendiri aja. gue udah capek gitu. Jadi gue disuruh ngecek kan. Ah. Bayangin pintu ketutup, gue dalam kamar itu sendirian dengan si mayat, jadi bertiga dong gue, ya kan? Nah, jadi pas gue Kalau Itu bertiga horor tuh banget salah ya. satunya setan. dia dong. Makasih loh. Diingetin. Jadi pas gue tutup, kan harus tertutup ya kamarnya itu, tertutup. Harus steril Terus banget gue ya. buka nih, saking gue takutnya dua-duanya gue buka itu. Sekalian Jadi tangan gitu ya? tangan gue tuh kanan kiri. Ah. Jadi gue buka gitu ya. Itu yang satunya mayatnya belum ditutup matanya, Cok. Aduh. Allah. La ilaha illallah. Dan anehnya, Ngelirik. iya bukan ngelirik. Apa? Enggak, lu mah kayak ting-ting gitu. enggak, ini kan pengalaman gue enggak ada sinetron di sini gitu. Enggak ada. Nggak Pas ada dibuka kan otomatis gue astagfirullah, gue kaget dong. Ah. Ya kan? Heeh. Kondisi terbuka ya. Pas ini yang si bule nih, berarti yang bule yang satunya tuh si hitam tuh Ah, ya. ah. Berarti kan si yang putih itu yang matanya tuh. Yang kebuka. Nah, jadi gue nutupnya gue brak begitu doang tuh. Ah. Tangan Ya, gue asal doang. Asal aja. Iya. Heeh. Jadi sebelum gue lakuin hal tertutup begitu, gue nge-swab dulu tuh si bule Bule itu. itu. Pas gue mau nutup matanya yang si putih, Ah.
udah ketutup itunya. Selimutnya. Selimutnya. Iya, udah ada yang narik. padahal gue belum nutup gitu. Maksudnya tuh gue belum melakukan hal tutup gitu loh. Karena gue jadi pas gue buka kan gue astagfirullah, ya Allah itu yang bule bukan yang ini gitu kan. Nah, jadi udah biar cepet gue nge-swab dulu nih si bule gitu. Selesai si bule gue tutup, otomatis dong yang ini mau gue tutup. Itu kondisinya udah ketutup. Sedangkan di kamar itu gue doang. Dingin kali dia malu. Iya, gua rasa dia. Makasih lama lah nih. Bapak. Iya. Lama nih mbaknya nih, udah dia gua tutup malu. sendiri aja Iya. dia gitu, ya kan. Dan dari Iya kan. Dia sampai gitu. Lah nggak ditutup apa ini gua katanya kan. Gua tidur. Iya. Lah lama. Itu kalau pengalaman kayak gue lebih cuman aneh gitu ya. Iya, itu udah. Ruangan itu cuman gue doang bertiga dengan 2 mayat dan gue gitu loh. Tuh pernah itu. Ini paling epic ya. Iya, Gua ngebayanginnya aja cuma udah gini loh, deg-degan loh Kalau gua. di TV itu kan kayaknya lu ada cerita tadi tuh yang tangannya keluar sendiri itu Ya. benar tuh. Iya, jadi kalau itu di ruang ICU. Kalau itu mah kan kayaknya sistem kelistrikan tubuhnya masih ada. Jadi Mungkin masih ya nggak begitu. tahu ya. Gue pernah di ICU juga. Jadi itu lu tahu kan tuh selang infus kan ada tuh yang buat berhentiin infus. Ya, kan? ya. Ya berhentiin infus. yang Iya buat bikin digeser-geser. mampet gitu Ya. ya. Kan jelas ya kalau di ICU tuh yang paling terdengar keras itu suara orang teriak sama suara mesin. Iya, yang nut itu ya. Stres tuh gue kalau udah gitu tuh. Iya, Kayak gitu tuh ya kan. Nah, sebelahan tuh jadi ada ruang ICU tuh ada tiga pasien di situ. Nah, pasien jadi gue fokus sama pasien yang gue ambil dong. Tapi gue bisa melihat di depan pasien gue bisa kelihatan gitu Iya, pasiennya. iya. Karena ini nggak ada pembatas. Iya, emang gak ada Iya. pembatas. Nggak ada pembatas. Heeh. Jadi gue ngelihat itu si selang itu yang biru-biru itu tuh yang suka Iya, nurunin yang matiin suka- infus, Heeh. yang mati itu dia gerak turun naik turun. Jadi gue yang tadinya konsentrasi ngambil swab itu jadi lo kayak bingung. Gue diam. bener dan gue nggak bisa teriak Ya karena lu di kan gue hazmat terhasmat itu, gue kan. nggak bisa teriak, gue cuma bisa diem. Lu pasien gue itu yang ICU tuh nggak ada yang pada bernyawa, yang apa kabar mbak gitu nggak ada coy. Kayaknya Nggak kalau ada. kayak sih kayak gitu malah serem deh. Nggak ada. Jadi pasien gue pada tidur semua. Lah Iya. itu kok gerak gitu. Dan gue cuma astagfirullahaladzim. Dan gue tuh megang batang swab gue. Itu sampai gue lupa Gemeteran ya. gitu. Bukan gemeter. Gue tuh lupa kalau gue tuh nyolok bukan hidungnya cok. Apa yang lu cok? Matanya. Astagfirullah. Gue sampai kaget. Saking lu shocknya ya. Saking gue karena kan gue di kasur ya. Jadi posisi gue tuh posisi yang pasien gitu. Jadi gue begini dong. Otomatis pasien nomor 2, pasien nomor 1 kan gue ngelihat yang Iya begini begitu. kan. Ya kan. Jadi pas gue mau nge-swab itu kan si batang infus naik turun bikin konsentrasi. Lagi jahil banget ya. Konsentrasi gue buyar. Jadi gue yang tadi astagfirullahaladzim, gue itu gerak gitu loh. Dan gue ngeliat sendiri dia turun naik. Lah tuh pasien gimana ceritanya turun naik itu? Turun. Kalau turun jatuh mungkin longgar. Ya. Kok naik gitu gimana? Iya. Gue Kok nggak ini ngerti. melawan gravitasi Iya. gitu ya. Itu yang gue nggak bener gitu. Gue sampai keluar itu gue lupa peralatan gue tuh ada di dalam. Gue sampai panggil perawat. Ayo temenin gue. Gue nggak bisa ngomong sama Iya, perawatnya iya, itu iya. loh. Karena gue juga nggak mau bikin heboh perawatnya dong. Ya betul. Iya, karena setelah lu pergi sisanya si perawat itu yang bakal ngadepin Mungkin gitu kan, ntar lu mbak. Tapi lu perawatnya juga mungkin udah biasa begitu. Lu aja di prank. Iya. Pas lu pergi, dia pasti ngeliat tuh Iya. pasti itu turun naik gitu. Iya kan, bener kan ini di prank. Wah biarin aja si Nisa di dalam biar tahu rasanya ya kan. Masa kita mulu yang digangguin ya kan? Ya kan kalau emang bener loh yang namanya maghrib kita tuh nggak boleh keluar. Memang iya. Oh. Benar. Jadi Mesti ceritanya. ditutup semua. Iya. Jadi ceritanya tuh kejadiannya itu gue udah nggak selesai nge-swab ya. Maksudnya udah selesai gue nge-swabnya. Udah waktunya gue pulang. Iya. Malah gue tuh kalau maghrib tuh biasanya dokter gue udah pulang gitu kan. Nah jadi ada satu hari dokter gue bilang itu ada keluarganya salah satu pejabat. Pasien. Salah satu pejabat. Keluarganya tapi ini. Keluarganya di swab. Karena dia baru masuk ruangan rawat inapnya itu setelah maghrib. Oh. Terus? Nah, jadi kamu ambil dah. Nah kan gue kan waktunya pulang ya. Tapi ya gue nggak tutup. Maksud gue ya sudahlah. Kasihan juga gitu. Iya. Gue tuh dulu tuh bener deh kasihan sama pasien-pasien kalau istilah kata
dia harus nunggu gue besok pagi nge-swab. Iya betul. Kayaknya Dia berarti bakal lama mempertaruhkan nyawa Lama orang kan? itu dalam lama kan, dia malam jam 6 maghrib. Terus gua nge-swabnya Besok subuh. Ah. Hasilnya baru Hasil besok besok sore. lagi. Iya. Kasian kan gitu loh. Jadi gua Selama juga itu dia nggak akan bisa ditangani berarti kan. gitu kan, kasihan dong Ah. gitu loh. Nah akhirnya gue berangkat tuh bener maghrib. Nah pas gue pakai hazmat itu, jadi ceritanya tuh gue habis gue nggak sholat maghrib, lagi nggak sholat. lagi nggak sholat tuh maghrib. Hmm. Jadi pas kata perawatnya, Mbak mau ngambil Mbak? Iya, Mbak dia kamarnya di ujung katanya gitu. Oh ya udah, Mbak kita masuknya nanti. Lu kalau nggak masuk, gue tanya gitu perawatnya, lu nggak ngasih obat? Ntar Mbak abis Isya katanya. Jadi sekalian nganterin makanan, Ya, sekalian masukin obat. obat. Jadi satu hazmat Ah, sekalian. ah. Jadi gue sendirian nih. Ini kamarnya di ujung ya Mbak. Oke, gituin. Jadi karena kita juga dulu kan dadakan ya, gedungnya juga dadakan, Iya. kamarnya juga dadakan cuy. Iya. Oh. Lu tau nggak rumah sakit kamar dadakan? Iya. Jadi istilah kata yang tadinya dibangun bukan untuk COVID sebenarnya. Iya. Nah, Dibangun ya untuk pasien Untuk- biasa, ya. gitu loh. Tapi karena jadi di situ kamarnya tuh nggak ada nomor 1, kamar 2, kamar 3, belum. Belum Iya. ada nomornya gitu jadi ya. Mbak sebelah kiri nomor 2. Oh. Itu kan Jadi- banyak asumsinya ya, sebelah kiri nomor 2 mau sebelah gua kanan. kan dibilangnya ujung itu. Iya. Gua jalan ke ujung. Itu lampu mah nyala semua, lampu nyala. Heeh. Itu pintu pintu kamar yang ujung tuh ada kanan kiri nih. Ya, Nah. Jadi gue jadi ngintip, kayak koridor gitu ya. gue ngintip dulu nih di, lu tau kan jendela tuh apa tuh kalau pintunya Iya. itu Ya, ya, ada kacanya. Gue ngintip, oh ini nggak ada nih, nggak ada pasien di dalam Berarti itu bukan yang kosong. ini. Terus gue lihat lagi tuh di situ, oh di sini juga kosong ya. Akhirnya gue pakai HT dong, woi mana nih di ujung dodonya nggak ada. Ada Mbak, orang di situ cuma orang satu doang pasiennya. Akhirnya gue buka, yang mana sih nih, sebelah kanan pas sebelah kiri, kanan kata temennya gitu. Gue buka tuh yang kanan, kagak ada Cok, sebelah kiri kagak ada juga. Nggak ada pasien. Kagak ada, ini semuanya nggak ada. Gue bilang begitu, lu jangan gitu Mbak, katanya gituin. Terus akhirnya temennya gini kan nanya dong, si perawat nih, lu tadi naruh pasien tuh di mana, katanya gituin. Ujung kata si perawat. Ujung. Jadi gue marah-marah kan, gue marah-marah tuh karena gini, maghrib waktunya pulang. Ini orang bilang ujung ada gitu kan. Gue kesel tuh. Gue balik nih gue gituin nih. Terus lu tahu nggak tuh, itu pasien totonya di depan pintu. Pasiennya berdiri di depan pintu gua. Jadi pas gua kan ngebelakangin nih. Kiri kan. Jadi gua ke depan ngomongnya pakai Lu HP. gitu. Lu gimana sih lu? Kanan apa kiri? Mbak di ujung Mbak, kayak kanan. Jadi pas gua mau balik begini, itu pasti udah di depan pintu. Kok yang di sebelah kiri gue? Iya Mbak, manggil saya Mbak. Itu nggak ada. Makanya gue langsung astagfirullahaladzim, Pak, Bapak gitu kan. Jadi gue kesel kan, terus gue kesel. Si bapak mah, bapak dari mana? Namanya suara gue pasti gitu. bergema. Ya, jadi pasiennya udah lumayan bapak-bapak aja, haha gitu kan. Haha gitu pasti. Dia bilang dari toilet, oh ya. Oh ya mungkin lah itu berarti masuk di akal. Oke. Ya kan gue masih di toilet. Jadi gue swab tuh si bapak itu tuh. Duduk, sebutin nama biasalah. Ya, Prosedur rumah prosedur sakit, rumah nama, sakit. gitu. Gue ambil darah udah. Ternyata pas gue udah keluar nih, gue buka hazmat. Buka hazmat, preng. Nah, terus pas gue udah keluar, Mbak saya udah ngambil swabnya, udah gue keluar nih, pulang gue taruh sampelnya biar dikerjakan gitu kan ya. Besok pagi biar dikerjakan maksudnya. Tau-taunya besok pagi gue dihubungin Cok sama dokter gue. Lu pasien yang kemarin udah lu ambil swabnya? Udah Dok, itu di kulkas gue taruh. Itu anehnya di kulkas gak ada. Dan yang kedua yang lebih aneh lagi, itu pasien gak merasa di swab. Waduh. Dan yang ketiga lagi, dan anehnya lagi, itu pasien baru masuk paginya. Lah? Mulai dari si perawat, mulai dari gua, semuanya pada bingung. Terus yang masuk ke dalam, Terus gak yang ada, lo swab orang itu gak siapa ada gitu ya? Sampai itu, akhirnya tuh dokter gua sampai gini, kamu kan saya suruh ngambil maghrib. Iya Dok, saya udah ambil. Tanya si perawat A gitu loh. Maksudnya gua kan Ya ada backupnya nih. gua udah punya saksi gitu. Si perawat A juga kan merasa, iya gua yang naruh di kamar itu. Dan paginya itu nggak ada orang di situ, di kamar itu nggak ada. Terus sampel gua nggak ada, bentukan sampel gua tuh nggak ada. Oh. Yang gua taruh di kulkas. Sampai dokter gua, kamu lupa nggak? Coba di tas sampel kamu. Nggak ada loh, emang gue yang naruh di situ. Itu nggak ada semua. Ini.
Itu udah ya. Ini udah nih selesai nih ya. Kan udah selesai nih. Intinya mah gimana ya? Udahlah, maksud kita nggak mau mikiran aneh-aneh lah istilahnya gitu. Udah gitu. Yang penting pasiennya udah ada nih, keluarga pejabat tuh udah datang. Akhirnya datangnya pagi itu. Ya Allah, berarti Itu kan si maghrib itu. tapi namanya sama. Gua nggak mikirin Nggak nama. mikirin nama Udah ya nggak gitu mikirin ya. lagi, udah. Iya, udah ya. Terus udah berapa hari gitu kan ya. Gua ke IGD. Heeh. Gua ketemu itu pasien itu lagi, Cok. Hah? Si bapak-bapak itu lagi? Tapi kondisinya mayat. Allah. Serius. Gua langsung shock loh gua. Kenapa gue tahu dia udah mayat? Karena pasien kan kalau di IGD tuh kalau udah kondisi pasien jelek, nggak belum masuk kamar ya. Iya. Dia masih di IGD, Masih mayat di masih IGD. terbuka Iya. semua. Iya. Jadi pas gue ngeliat, lah itu bukannya orang yang kemarin. Berapa hari lalu gue ngambil dia deh persen gitu kan. Ya gue nanya-nanya jadinya sama perawat Iya. kan. Itu pasti Dia masuk kapan mayat. gitu? Kok kagak iya tuh pasien nggak diambil-ambil, nggak tahu keluarganya mana kali. Udah ada kali mas seminggu. Apaan? Jadi gue gini, jangan-jangan, waduh. Tapi gue nggak mau apa? Gue epic banget, sumpah. Gue maksud makanya gue bilang gini, gue tuh yang namanya Udah hujan ketemu begini, nampak iya. gitu. Gue nemu nampak, gue nggak pernah nemu nampak kayak gitu. Tapi gue tuh diketemukan orang-orang kayak begitu gitu loh. Maksudnya Enggak nampak tuh gimana maksudnya ya orang ya udah Kalau gue sih ya, gue mendingan ketemu yang nampak, instan. Sekali terjadi, ada udah kabur gitu selesai. ya. Enggak jadi PR ya. Iya, Mikirin kalau lu kan gitu. Kok Gua mikir, kayaknya gua tadi mikir. udah ketemu, Iya, gitu tahu-tahu loh. ketemu, kok Terus- udah jadi mayat itu. terus udah gitu yang lebih aneh lagi. Heeh. Jadi kalau sampel rumah sakit itu kan ada per tanggal ya. Iya. Ya, Per tanggal gitu per kan. jam biasanya. Jadi dikap-kapin tempatnya Iya, khusus ha, gitu. ha. Dan itu sampel ditaruh di kulkas yang suhunya di bawah minus 0,5 derajat. Jadi itu beku iya. banget loh. Suatu hari teman gue bilang begini, lu inget nggak sampel yang dulu? Yang mana? Ya waktu dulu nyari-nyari sama dokter lu. Ah. Oh iya, ada loh. Oh, jadi lu bener udah Akhirnya nge-swab. Lu udah nge-swab dan ada gitu. ada Tapi loh. itu udah lama gitu. Nah bener kan gue udah nge-swab. Enggak, ada namanya ada. Tapi dalamnya itu kok nggak ada batangnya. Lu. Batang swabnya itu nggak Iya. ada. Cuma namanya tertempel di situ. Oh. Nggak mungkin di, kan di, kalau di nggak- cupnya ada namanya, Iya. cuma si Mm-mm. batang sampelnya nggak ada. Jadi kan gue harus naruh di minus Iya, itu kan. iya. Jadi mungkin teman gue merapikan gitu. Loh, Kok ada nih? kok ada sampel nih Tapi yang nggak ada dicari isinya gitu. gitu. Bener nggak? Maksudnya dia mengkonfirmasi Ya, juga di ah. komputer pekerjaan dia Ah. gitu. Iya bener nih dia kan belum dilakukan PCR. Iya. Di komputer aja hasilnya belum ada lakukan PCR Ah, orang ah, ah. karena sampelnya nggak ada, Iya. ya kan? Ya itu Karena kan kosong. kosong kan, pas totonya baru udah berapa minggu lah udah lama. Terus totonya tuh sampel itu muncul, tapi tanpa batangnya, batang Aduh. swabnya itu. Jadi gue Iya, bilang iya, kalau kata temen gue gini, lu lupa kali masukin, masih tetep aja itu dipermasalahkan. Gue disalahin gitu loh, maksud gue, astagfirullah. Jadinya gue cerita kan dulu di IGD bener tau gue ngeliat orang itu persis, karena kan gue kaget ya, Iya, jadi gue iya. inget wajah Iya, gitu loh. betul. Tapi pada saat gue ngeliat di IGD kondisinya yang udah Udah tertidur mayat. gitu Iya, loh. udah Kan- habis. Tapi lu sempet ngobrol berarti ya sama orang itu? Ya karena kan gue identifikasi pasien Iya dong. kan, dia jawab Mm-mm. iya Iya, gitu. nama Pak. Iya. Disebutin namanya, Iya. disebutin umurnya, disebutin. Oh. Gua nggak maksudnya Oh, berarti pada Nggak ada saat kecurigaan pada saat istilahnya lu ya. ketemu itu kan dia berdiri, terus lu minta dia berdiri, untuk balik dia ke posisi tempat berdiri. tidur gitu Iya, ya. balik. Kondisinya jadi pas gue berbalik dia tuh udah di samping pintu. Kayak di Lu tau nggak? Itu kayak di film-film film-film horor ya, ya. bener Iya, kayak di film. Baru kayak gue di mau ngomong film kayak di horor. film horor. Masa sih? Iya. Kayak kan kalau horor kan nongol tuh gitu Ya kan. iya kayak sama. gitu, kayak sama kayak lu. Cuma kan kalau lu slow mo-nya aja, kalau di kalau di Iya, jump scare itu. Iya. Itu jump Tapi gua- scare berarti. Tapi gue berpikirnya gini sih kalau gue, karena gue tuh berangkatnya harus jam 3 gitu kan. Iya. Jadi gue nggak mau peduliin gitu loh. Iya, kalau itu jadi pikiran ribet juga lu nya. Gue bisa ketakutan sendiri. Iya, betul. Karena gue kalau lu ambil pusing gitu ya. karena di gedung itu, jadi satu gedung itu kan gedung COVID ya. Emang Jadi di gue tuh gedung harus naik enggak, tangga. dia mah di gedung mana aja emang serem sih gua pusing kalau udah ke situ, ngeri gua makanya. Lu udah pernah ya ke situ Ya Allah, Robi. Gua ke situ ya paling lama cuma duduk 1 jam, habis itu gua kabur. Iya, masa pernah. Subhanallah. Tapi emang sih, memang kalau cerita-cerita kayak gue pernah dapat cerita dari temen gue juga pernah tuh yang di IGD gitu ya. Namanya itu si jubah merah.
Tapi Wih. gue nggak pernah denger. Oh, gue tahu tuh di depan klinik Mampus. di depan kebidanan. Iya betul. Iya kan? Kok lu tahu itu? Gue ditemuin. Oh lu pernah? Serius lu? Aduh, gua jangan dong, gue jangan ditemuin dong. Bener. Tapi yang pernah maksud gue yang cerita perawat ya, maksudnya Mbak lu kalau ke IGD lu pada nggak pernah digangguin Mbak. Lalu jangan ngomong gitu lah, ntar gue digangguin gitu loh. Guanya, Ya. guanya. Lebih gitu. baik istilahnya ngomongnya Heeh, jangan aneh-aneh gitu. lah ya. Tapi teman-teman gue yang garda depan, yang teman-teman gue yang si garda depan itu tuh pernah beberapa kali gitu. Tapi beda-beda orang ya. Yang Nah, itu cerita Septi ditemuin malah. makanya gue jadi pasien ditemuin kangen Nggak jadi dari dia. pasien gue nungguin adik gue lahiran. Oh. Kan kalau nungguin lahiran kan duduknya di depan kan, nggak boleh masuk kan. Oh iya Iya benar. kan, duduknya di depan. Gue duduk di situ sih. Heeh. Duduk iya kan. Waduh nih energi udah nggak kondusif nih kata gue. Duduk di depan situ tuh kan di depan Iya. depannya lagi kan ada ruangan pendaftaran Iya, tuh zaman betul. dulu tuh. Heeh. Gue duduk situ tuh udah wah pas gue si anjing dia terbang dia lewat jam Iya, dia pokoknya si jubah merah itu Iya, adanya itu. tuh selalu subuh. iya menjelang Menjelang subuh jam 4 Nih, jam 4 setengah itu jam 3 kata setengah 4. katanya kalau gue jangan sampai ditemuin karena kan Iya. parkiran motor gue deket situ ya. Makanya kayak perawat-perawat lu Mbak dari rumah jam 3 lu nggak pernah takut. Iya. Gue suka digituin gitu. Gue sih janganlah gitu. Jangan sampai Jangan. sekarang Iya. juga jangan Jangan. gitu. Iya tapi Sering lu jadi terkenal itu si jubah merah ya. gue outsider ya tapi gue iya kan gue outsider tapi gue pernah bukannya pernah ya tapi emang sosok itu yang bener-bener energinya tuh bener-bener luar Kelihatan biasa ya? gede gitu loh di situ tuh itu makanya gue bisa ngomong itu yang di situ ya, Iya. makanya karena itu nabrak sama gue sepanjang duduk tuh muntah laki gue kan udah tahu kalau gue begitu ya pulang aja kata dia nggak usah ditungguin biarin kan ada nyokap ada nyokap terus ada kakeknya ada besannya Keluarganya ya. dari keluarga suaminya gitu kan udah cuma kan gue kadang sama namanya adek gitu Iya, kan ya benar. gitu loh masa sih nggak gue tungguin gitu kan udah deh pulang aja mendingan kata suami udah pulang aja daripada kayak gini terus dia tuh sampai duduk sampai diri tahu nggak lu di belakang gue yang gue udah gini Bodo amat. ya Tuh gue gua jangan lah gue. aduh. Kalau ya kayak gitu-gitu tuh gue aduh. Makanya Bener. gue kalau kesana lagi gue tengok-tengok terakhir kan gue vaksin di sana tuh yang vaksin pertama apa ya vaksin tuh gue di sana Oh. vaksin di sana untungnya nggak di daerah situ Iya. kalau Iya. gue kan di belakang tuh kan Di belakang, vaksin vaksin di di belakang belakang. Nah, vaksin di belakang pulangnya tapi kan tetap lewat situ Oh ye. iya benar pulangnya. Iya kan, gue udah nggak nengok udah, gue lillahi ta'ala aja udah ngapain ke, udah gue jalan aja. Tapi itu gedung tuh Udah. masih ada loh. Maksudnya gedung itu masih ada loh. Iya. Sekarang iya. jadinya kan ada gedung lama gedung baru kan. ya benar. kan? Itu Iya. gedung yang tadinya tempatnya IGD untuk itu, sekarang jadi Kan baru. Iya jadi baru kan. Jadi untuk gedungnya untuk medical check up. Jadi gedung medical check up. Iya. Yang cuma nyala lampunya berarti pagi doang. Iya. Terus kalau malam Ya lewat lagi dah tuh. Rumahnya dia lagi dah tuh.